Baiklah, untuk semua siswa kelas 11 IPA 1 sampai IPA 5 ya, sebelum kita membahas mengenai alkana ini, kita harus tahu apa manfaat dari pelajaran alkana ini ya. Alkana adalah bahan utama yang ada dalam bahan bakar seperti minyak tanah, kemudian bensin, solar, diesel, dan lain-lain, termasuk aspal ya. Dalam aspal juga itu ada alkananya ya. Lalu bagaimana cara membuat alkana, kemudian pemberian nama pada alkana ya, manfaatnya untuk apa, dan juga bahayanya itu seperti apa. Kita saksikan video pembelajaran alkana berikut ini. Baiklah, untuk semua kelas 11 IPA ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita hari ini akan membahas tentang alkana ya. Oke, perhatikan semuanya ya. Alkana dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah ikatannya tunggal ya. Ikatannya tunggal. Kalau tunggal maka sifatnya adalah jenuh. Nah, tunggal seperti ini. Tiap atom C dengan C yang lain ikatannya tunggal, tidak ada yang rangkap ya. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, setiap alkana itu diberikan penamaan dengan akhirannya adalah ana ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingat alkana dia mempunyai rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Apa maksudnya? Oke, kita lihat di sini. Misalkan N-nya adalah 1 ya, N-nya 1, nah maka masukkan ke sini nih. Maka C-nya jadi 1 ya. Kemudian H-nya adalah 2 kali 1, 2 tambah 2 jadi 4. Nah, ya. Jadi kalau N-nya 1, maka jumlah C-nya 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Sedangkan jumlah H-nya adalah 2 kali 1, 2 tambah 2 jadi 4. Nah ini, kalau yang C-nya 1, kemudian H-nya 4, dalam alkana disebutnya adalah ini. Disebutnya adalah metana. Ingat, CH4 namanya adalah metana ya. Atau bisa juga digambarkan jadi seperti ini. C-nya 1, kemudian ya ingat C-nya 1 dan H-nya ada 4. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini kalau digambar strukturnya, itu kalau N-nya 1. Sekarang kalau N-nya adalah 2 nih. Kalau N-nya 2, masukkan ke rumus ini. Berarti N-nya adalah sama dengan 2. Kita tulis C2. Maka H-nya ada berapa? Ya. Kalau N-nya 2, nih kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2 adalah 6. Ya. Jadi kalau C-nya 2, maka H-nya adalah 6. Dari rumus ini, dalam alkana, kalau C2H6, itu disebutnya adalah dengan etana. Ya. Itu. Kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 adalah etana. Kalau digambarkan, jadi seperti ini. C-nya ada 2, kemudian ingat yang kemarin ya, bahwa atom C dikatakan stabil itu kalau dia mempunyai 4 ikatan. Nah di sini si C baru punya 1 ikatan nih, kurang berapa lagi? Maka supaya jadi 4, maka si C dia ditambahkan 3A ya. Maka tulislah CH3 biar lengkap jadi 4. Kemudian C yang ini dia baru punya 1 ikatan, maka biar jadi 4, biar jadi stabil, maka ditambahkan juga adalah CH3. Jadi stabil sekarang ya. C yang ini jadi punya 4 ikatan, ini juga jadi 4 ikatan. Nah, bagaimana kalau dipanjangkan strukturnya? Ya, ini bisa juga digambarkan seperti yang di atas. Caranya C-nya ditulis dulu, ya. C-nya 2, kemudian ini H-nya kan masing-masing ada 3 ya. Nih kita ambil sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kita tambahkan nih H 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah itu gambarnya ya. Ini adalah gambar untuk etana. C2H6. Ini kalau dipanjangkan seperti ini, ini H3, CH3 sedangkan kalau digorengkan lagi jadi seperti ini ya. Itu adalah untuk etana. Begitu juga dan seterusnya ya. Ini N1 jadi CH4, N2 jadi C2H6 sampai dengan N-nya adalah 10 ya. N-nya 10 kita masukkan ke rumus ini ya.
Kalau N-nya 10 maka jumlah C-nya juga 10. Sedangkan H-nya adalah 2 kali 10 20 tambah 2 jadi 22 ya. Nah kalian yang di rumahnya sudah punya LKS, itu di Bapak sudah dicantumkan ada tabel nama-nama alkana ya. Pastinya kalau yang lihat LKS pasti tahu kalau C10H22 namanya adalah disebut dengan dekana. Nah, namanya disebut dengan dekana ya. Silakan gambar sampai C-nya 10 ya. Kalau di sini terlalu panjang, kalian silakan bikin aja di rumah masing-masing sebagai belajar membuat dekana ya. Ingat, untuk urutan alkana kalau C-nya 1 disebut dengan metana ya. C-nya 2 disebut dengan etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, kalau C-nya 5 pentana, kalau C6 heksana, kalau C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 adalah dekana ya. Silakan itu harus dihafal semuanya. Insya Allah kalau kalian hafal itu maka sampai kelas 3 pasti akan pintar belajar kimianya ya. Silakan hafalkan sekali lagi urutan 10 macam nama alkana. Oke, nanti dites ya sama Bapak. Sementara itu dulu ya. Kita lihat untuk yang kedua nanti adalah masuk ke materi tentang tata nama alkana. Oke, siap. Tata nama alkana. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi tentang alkana ya. Dan sebelum kita masuk ke tata nama alkana, ada satu materi yang harus kalian pahami lagi ya, yaitu adalah ada yang disebut dengan alkil. Apa itu alkil? Ingat di sini, alkil artinya adalah alkana yang kehilangan satu atom H ya. Alkana yang kehilangan satu atom H. Alkil nama lainnya juga disebut dengan cabang ya. Jadi nama lain dari alkil adalah cabang ya. Nah, karena kehilangan satu atom H, maka yang tadinya alkana rumusnya adalah CnH2n plus 2 ya. Awalnya CnH2n plus 2, kalau hilang satu maka berubah menjadi CnH2n plus 1 ya. Nah, untuk pemberian nama, jika alkana dikasih akhiran ana, maka untuk alkil dikasih akhirannya adalah il. Kita lihat sekarang. Kalau N-nya 1 nih, maka rumusnya bagaimana? Kalau N-nya 1, maka rumusnya adalah jadi C-nya 1 ya. Kemudian H-nya adalah 2 kali 1, 2 tambah 1 jadi 3 ya. Namanya menjadi CH3. Disebutnya apa kalau CH3? Oke, kalau dalam alkana, jika C-nya 1 itu disebut metana. Nah, sedangkan dalam alkil, dalam cabang, kalau C-nya 1 ya, maka namanya disebut dengan akhiran il. Metana menjadi metil ya. Kalau N-nya sama dengan 2, maka namanya adalah menjadi, kita rumusnya dulu ya. N-nya ganti dengan 2 nih. Maka H-nya 2 kali 2 adalah 4 tambah 1 jadi 5. Kalau dalam alkana disebut etana, kalau dalam alkil etana berubah menjadi etil. Nah, ya. Terus ini juga sama ya. Sampai N-nya 10 nih. Kalau N-nya 10 ya, maka rumusnya menjadi C-nya 10, H-nya adalah 2 kali 10 20 tambah 1 jadi 21. Ini disebut juga dengan, kalau dalam alkana C10 itu adalah dekana, sedangkan dalam alkil maka namanya menjadi dekil. Dekil ya, kayak yang lagi nonton video ini, dekil. Oke ya. Silakan nanti kalian pelajari ya urutan dari yang atas, dari metil, kemudian etil. Kalau 3 C-nya namanya disebut propil. Kalau 4 disebutnya butil. Kalau 5 disebut pentil. Kalau 6 disebutnya heksil. Kalau 7 disebutnya heptil. Kalau 8 disebutnya oktil. Kalau 9 disebutnya nonil. Kalau 10 ini disebutnya adalah dekil. Itu adalah materi tambahan tentang alkil, atau disebut juga dengan cabang, yang akan kita gunakan untuk memberikan tata nama pada alkana ini. Oke, itu
Itu materi untuk tambahan tentang alkil. Selanjutnya kita masuk ke tata nama alkana. Baiklah, untuk tata nama alkana yang pertama adalah alkana untuk rantai yang lurus, ya. Jadi alkana itu ada yang lurus, ada juga yang kedua adalah rantai yang bercabang, ya. Nah, untuk memberikan nama pada alkana rantai lurus, caranya adalah nanti kita tinggal langsung saja menyebutkan alkananya, ya. Alkana itu adalah sama saja dengan jumlah C-nya berapa, tapi harus dikasih awalan N alias dari kata normal. Oke, misal kita lihat nomor 1 contohnya, ya. Di sini yang pertama ada 3 atom C, gambarnya seperti ini lurus, tidak ada cabang. Apa nama dari alkana rantai lurus ini, ya? Baik, sebelum memberikan nama pada alkana, ingat kita kasih atom H dulu, ya. Di sini C dia baru punya berapa ikatan, ya? C yang ini dia baru punya 1 ikatan ini saja. Ingat, C dia stabil kalau punya 4 ikatan, sedangkan ini adalah baru punya 1. Berarti biar jadi 4 dari 1 kurangnya adalah 3, maka tambahkanlah di sini CH3, ya. Yang kedua ini, dia baru punya berapa ikatan? Iya betul, ya. Yang di tengah dia baru punya 2 ikatan, yaitu 1, 2. Kurang berapa lagi biar jadi 4? Iya betul, adalah kurang 2 lagi, ya. Maka tambahkanlah CH2. Kemudian yang ini, dia baru punya berapa ikatan? Pasti kalian sudah tahu, ya. Ini adalah punya 1 ikatan. Biar jadi 4, maka kurang berapa? Betul, ya. Ini adalah biar jadi 4, maka tambahkan 3 saja. Itu menambahkan H sudah beres. Sekarang kita langsung kasih namanya. Karena ini adalah rantai lurus tidak ada cabang, maka langsung kasih nama saja, ya. Namanya adalah, oke, pertama kalian tulis dulu huruf N alias dari normal. Kemudian itu berapa C-nya? 1, 2, 3. C-nya ada 3. Ingat dalam alkana yang kemarin atau yang tadi, ya. Jika C-nya ada 3 dalam alkana, maka disebutnya adalah dengan nama propana. Oke, itu namanya propana. Ada di tabel di LKS, ya. Makanya yang belum punya silakan fotokopi langsung. Yang kedua sekarang, kita akan memberikan nama pada gambar yang kedua ini. Oke, namanya apa? Pertama, kayak tadi lagi, kita kasih atom H dulu semuanya, ya. Yang pertama, C yang paling kiri dia punya berapa ikatan sekarang? Jelas betul, ya. C yang kiri adalah punya 1 ikatan. Berarti kurang berapa biar jadi stabil? Kita tambahkan. Kalau ingin stabil biar jadi 4, maka ini tambahkan adalah CH3, ya. 3 tambah 1 jadi 4. Yang kedua, ini baru punya berapa ikatan? Betul, ya. Ini ada 2 ikatan, yaitu 1 dan 2. Berarti kurang berapa lagi biar jadi stabil? Iya, ya, namanya adalah kurang 2, maka tambahkan CH2. Ini juga sama, dia baru punya 2 ikatan, maka tambahkanlah CH2. Kemudian yang ini juga sama, ya. Ini juga punya 2 ikatan, maka tambahkan CH2. Sedangkan yang kanan, dia baru punya berapa ikatan coba, ya? Yang paling kanan dia baru punya 1 ikatan saja, yaitu yang sebelah sini. Biar jadi 4, maka kita tambahkan CH3. Oke, ya. Kita sudah beres memberikan H, sekarang tinggal memberikan nama, ya. Karena ini adalah rantai lurus tidak bercabang, maka memberikan namanya adalah kita kasih awalan N alias kata normal, ya. Kemudian ikuti dengan nama alkana. Kita hitung jumlah C-nya berapa yang lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dalam alkana kalau C-nya 5, ingat dalam alkana kalau C-nya 5 disebut juga dengan pentana. Gampang kan, ya? Pasti tidak ada masalah untuk rantai yang lurus. Itu yang pertama. Dan baiklah, sekarang kita akan membahas yang kedua adalah tata nama alkana untuk rantai yang bercabang. Ingat, di sini ada aturannya, ya. Untuk rantai yang bercabang, aturannya yang pertama, tentukan dulu rantai utamanya atau tentukan dulu alkananya. Ciri-ciri alkana itu adalah dia mempunyai C paling banyak, ya. Nanti akan kita lihat dalam contoh soal. Yang kedua, tandai alkilnya atau cabangnya
Kemudian yang ketiga, lakukan penomoran dari ujung atom C yang lebih dekat ke cabang, ya. Yang keempat, barulah berikan nama. Ini urutan namanya nih. Pertama tulis nomor cabang, lalu nama cabang, dan yang terakhir adalah nama rantai utamanya atau disebut juga dengan nama alkana, ya. Oke, biar tambah paham, kita lihat ke contoh yang pertama. Oke, ini seperti biasa, jangan lupa kasih atom H dulu semuanya, ya. Oke, ini baru punya satu ikatan, maka tambahkan adalah CH3 biar jadi 4, ya. Ini baru punya satu, tambahkan 3 jadi 4. Ini baru punya berapa ikatan itu? 1, 2, 3. Baru 3 berarti kurang 1. Betul, kurang 1, ya. Tambahkan H saja. Yang ini dia sudah punya berapa ikatan? Kita hitung 1, 2. Oke, kurang 2 lagi, ya. Maka tambahkan CH2. Yang terakhir, ini baru punya satu ikatan saja, berarti kurangnya adalah 3 biar jadi 4, maka tambahkan CH3. Oke, kita akan memberikan nama pada senyawa ini, ya, pada alkana ini. Lihat urutannya, tentukan rantai utama atau alkana. Nih, kita hitung dari sini dulu. Kalau yang lurus itu kira-kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, atau C-nya ada 4. Sedangkan kalau dari atas 1, 2, 3, 4 sama juga ada 4. Tinggal kalian pilih rantai utamanya mau yang lurus atau yang bengkok. Karena yang bengkok ternyata 4, yang lurus juga adalah 4. Bebas, terserah kalian. Nah, biar memudahkan dalam pemberian nama, maka kita ambil saja yang lurus, ya. Kebetulan yang lurus 4, yang bengkok juga 4. Maka inilah rantai utamanya nih. Nah, itu rantai utamanya. Sudah beres. Yang kedua adalah tandai cabang. Nah, yang ada di luar rantai utama itu disebut dengan cabang. Inilah cabangnya, ya. Nah, ingat cabang. Ini kebetulan CH3 cabangnya. Nah, kalau CH3, maka cabang itu CH3 disebutnya adalah dengan metil, ya. Oke, ini cabangnya adalah metil. Oke, siap. Sekarang kita lakukan langkah yang keempat. Maaf, yang ketiga dulu, ya. Lakukan penomoran dari atom C yang lebih dekat dengan cabang. Kira-kira dari kiri atau dari kanan yang lebih dekat dengan cabang ini? Pastinya adalah dari sebelah kiri, ya. Ini 1, 2 cabang. Dari kanan tuh 2, 3 cabang. Terlalu jauh, ya, maka kita ambilnya adalah dari sebelah kiri dulu nih. 1, 2 tuh cabang, ya. 3, 4. Oke. Atom C pada rantai utama sudah dikasih nomor. Sekarang kita lakukan penamaan terakhir, ya. Urutannya tuliskan nomor cabang, nama cabang, dan nama alkananya. Oke, si metil ini, cabang ini ada di atom C nomor berapa? Adalah ada di nomor 2, ya. Maka kita tuliskan ini adalah 2, ya. 2 strip. Kemudian nama cabangnya apa ini? Oke, nama cabangnya di sini adalah metil, maka tulislah 2 metil. Kemudian kalau sudah, sebutkan nama alkananya. Nih, 1, 2, 3, 4. Dalam alkana, jika C-nya 4, maka disebutnya adalah butanat, ya. Oke. Nah, maka namanya disebut dengan 2 metil butanat. Ini harusnya lurus, ya. Cuman nggak muat, jadi dibawa aja nggak apa-apa, ya. Nah, itu contoh yang pertama. Pasti belum paham, ya. Kita lihat dulu yang contoh kedua. Oke, contoh kedua, langkahnya kayak tadi sama, ya. Kalian kasih H dulu semuanya. Ingat, di sini adalah H-nya, karena baru punya satu tangan, maka H-nya adalah 3. Yang ini, karena punya 2 tangan, biar jadi 4, maka tambahkan CH2. Yang ini, dia baru punya 3 tangan, 1, 2, 3. Punya 3 ikatan, maka kurangnya adalah 1. Yang ini dia baru punya 2 ikatan, tuh 2, maka kurangnya 2. Yang ini dia punya 1, maka kurangnya adalah 3, tambahkan CH3, ya. Selanjutnya yang ini dia baru punya 2, 1, 2, maka tambahkan CH2. Dan yang terakhir ini adalah dia punya 1 ikatan, maka kurangnya berapa biar jadi 4? Adalah kurangnya 3, maka tambahkan CH3. Itu, ya, pasti kalian harus hafal cara menambahkan jumlah H pada setiap atom C. Oke,
Ini adalah rantai bercabang ya. Ikuti langkah-langkahnya. Pertama, tentukan rantai utama. Tentukan mana yang C-nya paling banyak, yang lurus atau yang bengkok ya. Yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Kalau bengkok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Boleh dari sini 1, 2, 3, 4, 5 boleh. 1, 2, 3, 4, 5 boleh ya. Ternyata ini antara yang bengkok dengan yang lurus, jumlah atomnya sama-sama 5. Tinggal pilih kita ya, mau yang bengkok atau yang lurus. Terserah kalian sukanya yang bengkok atau yang lurus ya. Oke, misalkan kita ambil yang bengkok saja ya, karena yang lurus tadi sudah contohnya. Oke, sekarang kita ambil yang bengkok seperti ini. Nah ya, itu disebut dengan rantai utama. Yang kedua adalah tandai cabangnya. Yang ada di luar rantai utama, sekali lagi, yang ada di luar rantai utama ini berarti ya, itu disebut sebagai cabang ya. Cabangnya apa namanya? Apakah metil, etil, atau detil ya? Kita lihat C-nya ada berapa ini? C-nya ada 2, sedangkan H-nya 3 tambah 2 adalah 5. Nah, dalam alkil jika C-nya 2 dan H-nya 5, seperti ini, C2 hanya 3 tambah 2, 5 ya. Kalau disingkat jadi C2H5, namanya disebut dengan etil. Nah, gitu ya. Oke, tandai cabang sudah. Selanjutnya adalah lakukan penomoran. Ingat, nomor adalah dari ujung C pada rantai utama yang mendekat ke cabang. Ya. Kita lihat dari sini. 1, 2, 3 cabang. Dari bawah 1, 2, 3 cabang. Ternyata cabang ada di tengah-tengah. Kalau cabang ada di tengah-tengah, maka kalian bebas menuliskan nomor itu, mau dari bawah boleh, mau dari atas boleh. Ya, misalnya kita dari bawah saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Penomoran sudah. Yang terakhir adalah berikan nama pada struktur ini. Siap. Ya. Pertama, tulis nomor cabangnya. Ini cabangnya ada di nomor ke-3, maka tulislah 3. Yang kedua, nama cabangnya. Nih, nama cabangnya adalah etil. Jadi 3 etil. Lalu sebutkan nama alkananya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nama alkananya kalau C-nya ada 5, maka disebut dengan, ingat ya, di tabel ada. Kalau C-nya 5 dalam alkana, itu disebutnya adalah pentana. Nah, jadi nama struktur ini adalah 3 etil pentana ya. Itu untuk yang kedua. Oke, dan sekarang kita lihat contoh yang ketiga ya. Kita akan memberikan nama pada senyawa yang bawah ini. Oke, siap. Caranya kayak tadi lagi ya. Sebelumnya kita kasih dulu hak masing-masing. Ingat ya, ini karena dia punya satu garis, punya satu tangan, satu ikatan, maka tambahkan CH3 jadilah 4. Ini baru punya 1, 2, 3, maka tambahkan 1. Ini 1, 2, 3, maka dia kurang 1, tambahkan H saja. Ini baru punya 2, 1, 2, maka tambahkan CH2. Ini baru punya 1, maka tambahkan CH3 biar jadi 4. Ini dia baru punya 1, maka tambahkan CH3 jadilah 4. Termasuk ini juga sama ya. Punya 1, maka tambahkan 3 jadi CH3 ya, jadi 4 ikatannya. Oke, sekarang kita akan memberikan nama nih, tapi ada yang aneh di sini ya. Oke, pertama tentukan dulu rantai utamanya. Baik ya. Rantai utamanya coba yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang bengkok 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini 1, 2, 3, 4. Oh, sedikit ya. Tapi di sini rantai utamanya ada 5 C-nya. Ada yang lurus, ada juga yang bengkok. Terserah kalian enaknya yang lurus atau yang bengkok ya. Sekarang kita ambil contohnya yang bengkok saja. Nah, ini rantai utamanya sudah beres ya. Langkah yang kedua adalah tandai cabang ya, tandai alkil. Oke, ini adalah alkilnya, ini juga alkil ya. Oke, selanjutnya adalah melakukan penomoran. Oke, kita lihat dari bawah atau dari atas nomor ya. Kalau dari bawah 2 cabang, kalau dari atas 2, 3 cabang. Ternyata yang paling dekat dengan cabang adalah nomornya dari bawah ya. Maka kita ambil nomor 1 dari bawah, 2, 3, 4 dan 5. Oke ya, penomoran sudah, kemudian cabang juga sudah.
Sekarang terakhir kasih nama ya. Ingat di sini cabangnya sama-sama CH3, ini juga adalah CH3 ya. Kalau ada dua cabang yang sama, ingat ya, kalau ada dua cabang yang sama, maka cara memberikan namanya adalah dikasih awalan di. Kalau tiga cabang yang sama dikasih awalan tri ya. Ingat, kalau dua cabang yang sama dikasih awalan di, kalau tiga cabang yang sama dikasih awalan tri ya. Baik, sekarang di sini ada cabang, ini CH3 namanya metil ya, cabang itu metil, ini juga sama-sama metil. Ada metil, ada metil, ada dua metil, maka ingat memberikan nama harus dikasih awalan di. Oke, siap. Kita ngasih nama sekarang. Pertama tulis dulu nomor cabangnya. Di sini metil ada di nomor 2, ada juga di nomor 3, maka tulis dua-duanya 2,3. Nah, tulisnya gitu dulu dari yang terkecil ya. Karena sama-sama metil, maka pemberian namanya dikasih awalan di ya, dimetil. Nah ya, namanya adalah dimetil. Strip. Terakhir adalah tulis ya, apa nama rantai utamanya. Karena di sini ada 5, maka kalau 5 itu dalam alkana disebutnya dengan pentana. Nah ya, jadi nama struktur ini adalah 2,3 dimetil pentana. Itu ya. Dan baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir ya. Kita lihat di sini ada struktur, tapi ini sengaja atom hanya Bapak sudah kasih semuanya ya. Oke, sekarang kita akan memberikan apa nama dari struktur alkana ini. Oke, pertama, karena ini dalam rantai yang bercabang, tentunya adalah pastikan dulu mana yang disebut dengan rantai utamanya ya. Oke, kita lihat kalau yang lurus 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 ya. Kalau yang bengkok 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Kalau dari sini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ternyata di sini rantai utama C-nya yang kelima itu adalah 6 ya. Bisa bengkok dari sini, bisa juga langsung lurus ya. Oke, kita ambil contohnya adalah yang lurus saja ini ya. Ini yang lurus. Oke, sudah ya. Rantai utama sudah. Sekarang adalah tandai cabangnya. Nah, ini ada cabang nih. Ini cabang, kemudian ini juga ada cabang ya. Cabang ini langsung sepaket ya. Kemudian juga ada cabang. Ingat tadi CH3 dalam alkil dalam cabang itu ini disebutnya adalah sebagai metil ya. Sedangkan ini juga sama, disebutnya adalah metil. Sedangkan ini C-nya 2 hanya 5. Ingat tadi C-nya 2 hanya 5 itu disebutnya adalah sebagai etil ya. Ada metil dan ada etil ya. Oke, selanjutnya adalah kita kasih penomoran. Ingat penomoran itu adalah diawali dari ujung atom C yang lebih dekat ke cabang. Kita lihat di sini. 1, 2 cabang. Yang dari kanan 1, 2 cabang. Ternyata sama ya. Maka kita tidak bebas di sini. Cara menentukan nomornya tidak bebas, mau dari kiri dari kanan tidak bisa karena di sini ada cabang yang lain ya. Kita lihat 1, 2 cabang, 3 cabang. Dan dari sini 1, 2 cabang, 3 tidak ada cabang ya. Jauh. Nah, berarti penomoran itu adalah mana yang lebih dekat dengan banyak cabang ya. Ternyata yang paling dekat dengan banyak cabang adalah dari kiri atau dari kanan. Jawabannya adalah dari kiri di sini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu penomorannya ya. Ini karena dari kiri itu banyak cabangnya. Kalau di kanan hanya 1, kalau di kiri ada 2 ya. Nomor 2 dan nomor 3. Oke, langsung saja kita kasih nama pada struktur ini ya. Ingat urutannya adalah tulis dulu nomor cabang. Nah, yang jadi pertanyaan, di sini cabangnya ada 2 jenis, ada metil, ada etil. Ingat, kalau ada 2 cabang yang sama, tadi dikasih awalan di, 3 cabang yang sama dikasih awalan tri. Nah, kalau sekarang jika ada 2 cabang yang berbeda, ingat 2 cabang yang berbeda, maka yang didahulukan itu adalah sesuai dengan urutan alfabet ya. Ada metil dari M, sedangkan etil adalah dari E. Maka yang didahulukan adalah pasti dari E dulu, yaitu dari etil dulu ya. Kita lihat di sini, etil ada di nomor berapa letaknya?
Etil ada di nomor 3, maka tuliskan jadi 3 etil. Setelah etil barulah metil. Nah, kebetulan di sini metil ada 2. Ingat kalau ada 2 tadi, maka kalau ada 2 cabang yang sama maka dikasih awalan di. Di sini metilnya ada di nomor 2 dan nomor 5, maka tulisnya adalah 2,5 dimetil. Dimetil. Nah, sudah beres. Tinggal hitung rantai utamanya ada berapa. Di sini rantai utamanya ada 6. Nah, kalau ada 6 maka dinamakan dengan ini heksana. Nah, kalau ada 6 dinamakan dengan heksana. Lihat pokoknya tabel yang alkana dari metana, etana, propana, butana sampai dekana, pasti itu akan digunakan terus nanti sampai kelas 12 juga Baik, untuk itu anak-anak materi yang disampaikan untuk pertemuan kedua Jadi hari ini kita belajarnya sedikit tapi padat. Judulnya adalah tentang memberikan nama pada alkana Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun yang tidak paham, coba diulang-ulang terus videonya diputar. Insyaallah mudah-mudahan akan lebih cepat paham Ataupun jika kalian belum paham sama sekali, silakan boleh nge-WA ke nomor Bapak saja Semoga ada manfaatnya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa terus berdoa dan juga jangan lupa sarapan Dan untuk oleh-olehnya, silakan nanti ini satu soal kalian kerjakan di rumah Ini ada satu soal, kalian tentukan nama dari gambar ini. Cukup ini saja PR-nya Silakan nanti kalian kerjakan. Kalau yang sudah, nanti silakan boleh kirim ke WA Bapak juga langsung boleh Nanti Bapak langsung kasih masukan ke daftar nilai. Dan jangan lupa yang belum memasukkan daftar hadir hari ini, silakan langsung isi format daftar hadir untuk pertemuan kedua Terima kasih untuk semuanya, untuk kelas 11 IPA 1 sampai IPA 5, kemudian juga untuk Bapak Ibu wali kelas yang sudah memfasilitasi untuk pembelajaran kimia hari ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. Salam kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.